Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan tantangan dan juga peluang UMKM di Bengkulu saat ini. Pak Garda, mungkin bisa dijelaskan juga nih ya terkait dengan pemerintah saat ini sudah menyediakan fasilitas dan juga tempat di mana saja untuk para pelaku UMKM. Jadi Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Dr. Deddy Wahyudi, memang seperti yang disampaikan tadi, memang sangat fokus terkait peningkatan perekonomian yang inklusif, yang berdaya saing berdasarkan potensi lokal. Beberapa waktu yang lalu, memang pemerintah Kota Bengkulu dalam sangat gencar terkait UMKM ini. Salah satunya program unggulan Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Dr. Wahyudi, itu kawasan Belenggu. Jadi memang nanti kawasan Belenggu yang di Jalan Es Parman, mulai dari Tugu Simpang 5 sampai di Sekip, itu memang nanti jadi sarana ajang realitas anak muda. Jadi di situ nanti ada pentas budaya, ada mungkin UMKM-nya yang berjualan, dan juga nanti ada pemberlakuan seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, ada Care Free Day, Naik Free Day, itu jadi memang itu bentuk perhatian pemerintah terhadap akses pasar bagi UMKM. Hanya saja dengan mungkin kriteria dan syaratnya, karena memang di situ kan kawasan perkantoran juga di paginya. Jadi memang nanti insya Allah ke depan itu akan dijadikan tempat memang ajang berkumpul ikon Kota Bengkulu. Dan juga kemarin juga sudah dilakukan untuk perehapan itu di Barukoto. Jadi memang di bagian bawah, di bagian atasnya nanti juga memang tempat UMKM nanti kuliner. Jadi memandang kawasan Tapak Badri. Jadi memang di atas itu. Juga Barukoto 2 juga dalam renovasi, dan juga banyak lokasi-lokasi yang memang menjadi ikon tempat akses pasarnya UMKM. Itu berdasarkan lokasi memang untuk supaya Kota Bengkulu memang lebih rame, lebih maju lagi. Karena memang konsep sekarang itu seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, anak-anak muda itu sekarang buat tugas, kumpulnya sharing-sharing yang produktif itu lebih di tempat ruang terbuka, memang yang nyaman, dia lebih enjoy, mungkin lebih terbuka pemikirannya. Nah, hanya saja tempat yang diciptakan nanti, yang diwujudkan oleh pemerintah kota, tempat yang memang betul-betul memang bersih, yang memang layak, yang memang betul-betul membuat orang merasa nyaman. Dan juga pemerintah Kota Bengkulu tetap kami juga melalui Dinas Koperasi dan UKM dan juga Dinas Perindak itu memang akan berpartisipasi dalam rangka itu tadi, ada ikut event di nasional kita upayakan. Jadi memang itu baik dari Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindak memang akan melihat nanti potensi-potensi UMKM yang memang bisa kita bawa ke pentas nasional, baik internasional. Karena memang itu ajang mempromosikan. Jadi seperti mungkin makanan apa nanti, kita punya potensi yang sangat luar biasa seperti kue tat, terus itu ikan apa, pendap. Nah, pendap itu sama yang kemarin yang sudah memang sudah branding kita itu jeruk kalamansi dan keripik tulang, tenggiri ya Pak. Tenggiri. Nah makanya tadi seperti yang pendap kita, terus yang kue tat, dan itu memang itu sebenarnya memang itu yang harus kita sampaikan terus. Dan itu juga pemerintah Kota Bengkulu khususnya setiap kita ada melakukan kunjungan ke kementerian ataupun ke daerah, baik dari pemerintah kota maupun unsur legislatif DPR, itu memang biasanya membawa itu. Selain kopi, kita bawa juga makanan. Dan itu sebenarnya kan untuk ajang promosi. Nah mungkin kita lebih nanti meningkatkan mungkin di teknologinya yang tadi mungkin nanti kita lebih ke promosinya, promosi yang seperti apa yang akan kita lakukan.
Itu terkait yang event-event yang bisa kami lakukan. Di samping juga nanti itu tadi sinergi dengan database secara online tadi kami juga lagi coba evaluasi, dan juga Kementerian UKM itu di tahun ini juga memang akan meluncing Sapa UMKM, sistem pelayanan UMKM. Konsepnya memang dia lagi nanti, ini dia belum diberikan apa, hampir seperti itu tadi kami lagi mendata, mungkin nanti sinergi terintegrasi dengan Sapa UMKM yang akan di launching di September ini, mungkin akhir September Oktober oleh Kementerian UMKM. Jadi memang kayaknya lebih ke apa sih diagnosanya, ini UMKM ini apa? Ini apa? Ini apa? Karena yang kemarin itu kan kita kasih pelatihan ini pemula, begitu kita nggak lihat lagi keberlanjutannya, ya selesai. Tapi kan makanya tadi karena banyak, ini yang lebih ke pembiayaan, dia bisa mandiri sih, dia bisa mandiri. Karena upaya kita tadi kan dari mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Makanya UMKM naik kelas, go digital UMKM-nya itu yang kita. Sama kami pemerintah kota ikut dalam akses mungkin penjualannya. Makanya tadi lebih ke UMKM-nya, pemerintah dan instansi terkait dan pihak ketiganya juga memang harus kolaborasi. Baik. Mbak Meli ini juga sudah bersertifikat halal juga nih ya? Iya, alhamdulillah Mbak. Juga HAKI. Itu kemarin persyaratannya seperti apa dan juga prosesnya? Mungkin ada teman-teman UMKM jika ingin mengurus hal yang sama. Iya. Kalau untuk halal, halal itu sendiri kita membuat akun, lalu berproses Mbak, lebih kurang 2 minggu. Lalu lebih kurang 2 minggu kita menunggu hasilnya. Terus kita juga menyiapkan bahan-bahan yang akan kita deskripsikan di pendataannya itu. Nah, itu kita laporkan Mbak. Kita laporkan semuanya dari bahan baku yang kita pakai. Itu nanti diuji dulu berarti ya? Itu enggak. Itu kemarin langsung aja dideskripsikan aja. Mungkin diuji dari pusat sepertinya. Iya, kalau HAKI sendiri seperti apa nih Mbak? HAKI alhamdulillah kita juga sedang berproses. Untuk NIP juga sudah ada. Iya. Baik, seberapa penting Bapak HAKI ini untuk para pelaku UMKM dan juga sertifikat halal? Ini kan juga menyangkut kepercayaan masyarakat untuk membeli juga ya Pak ya? Betul. Makanya tadi itu kan perizinan nomor induk berusaha. Terus ada seperti tadi sertifikat halalnya itu kan dia dengan POM juga. Iya betul. Terus dengan HAKI itu hak paten juga ya Pak ya? Kekayaan intelektual tadi. Nah itu tadi kayak Mbak somai apa, nah itu jadi orang nggak bisa lagi klaim bahwasanya itu memang hasil ide pemikiran dari Mbak Meli. Nah, makanya itu sangat dibutuhkan karena itu juga masyarakat konsumen tadi percaya, ini memang betul usahanya legal. Terus juga ini terdaftar di satu data. Jadi program-program pemerintah nanti kan bisa menyasar ke Mbak Meli, usaha Mbak Meli. Terus juga akses-akses pembiayaan dan lain-lain, kesulitannya tadi, dan itu bisa menjadi lebih efektif. Karena kan kita pemerintah butuh yang seperti itu karena untuk legalitas usahanya. Jadi nanti apapun bentuk pendampingan, pelatihan yang akan diberikan kan berdasarkan itu. Apalagi dengan saya bilang Sapa UMKM tadi, pasti Kementerian UMKM pun akan berbasis itu. Kalau belum dia sertifikat halalnya misalkan, nanti kan kayak kalau kita membayangkan tuh ada kode, ting ini sertifikat halalnya. Kemana sih? Berarti ini ke Badan Penjamin Halalnya, berarti ke sana nanti. Ini belum ininya, nanti alarmnya bunyi, berarti ini ke situ. Jadi step by step, tapi ya biar itu tadi, karena memang UMKM memang prioritas nasional juga prioritas daerah. Karena memang tadi saya bilang tadi, kita mau lihat ininya, kalau belum ini kita arahkan kemana, karena pemerintah kan perannya kan sebagai pembinaan. Dan ini juga termasuk legalitas tadi ya Bapak ya? Ya itu tadi legalitas. Baik, itu jeda sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita tantangan dan juga peluang UMKM. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.